Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Yesaya 6 ayat 3 sampai dengan 7. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dikuduskan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kesadaran apa yang perlu dimiliki seorang pelayan agar pelayanannya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Melalui perikop ini, kesadaran yang harus kita miliki adalah kesadaran akan siapa kita dan siapa Tuhan yang kita layani. Saudara, pemberitaan Yesaya yang dipaparkan di dalam pasal-pasal sebelumnya merupakan ringkasan dari berita utama kitab ini, yaitu Allah yang kudus harus menghukum bangsa yang tidak kudus sebelum pengampunan dan pemulihan atas mereka diberlakukan. Karena itu pasal 6 ini sangat penting. Maka di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yang pertama, saudara, seorang pelayan perlu mengenal siapa Allah yang memanggil dia, sehingga sifat urgensi dari pelayanannya menjadi nyata. Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat membiarkan ketidakkudusan merajalela. Hanya dengan menyadari kekudusan Allah, maka kita akan melayani dengan sangat serius dan tidak main-main. Allah akan menghukum umatnya yang tidak kudus. Hanya oleh belas kasih-Nya, sejumlah umat kecil ditinggalkan untuk kelak menjadi cikal bakal bangsa yang kudus, yang tidak lagi bermain-main dengan dosa, yang tidak lagi berkompromi dengan dosa, tetapi mereka yang membenci dosa. Nah, apabila umat dituntut sedemikian kudus, apalagi para pelayan yang dipanggil di dalam pekerjaannya, maka dia adalah orang pertama yang harus menjaga kekudusan hidupnya. Sudahkah kita menjaga kekudusan kita sebagai pelayan, sebagai penatua, sebagai pengurus komisi, sebagai liturgis? Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yang kedua, saudara, seorang pelayan perlu menyadari siapa dirinya yang menerima panggilan mulia di dalam pekerjaan pelayanan. Baik itu penatua, baik itu hamba Tuhan, baik itu pengurus komisi, baik itu liturgis, baik itu guru sekolah minggu, sehingga kita dapat menjalankan pelayanan dan tugas itu bukan hanya dengan baik, tetapi dengan benar, menurut kebenaran Tuhan. Hanya dengan mengenal kekudusan Allah, kita akan menyadari kenajisan dan ketidaklayakan diri kita.
Hanya dengan dikuduskan oleh Allah, maka kita akan dilayakkan untuk melayani Dia. Dengan kesadaran bahwa kekudusan dirinya, kekudusan kita, semata-mata karena anugerah, semata-mata karena kemurahan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi sombong ketika melayani Allah dan sepenuhnya bersandar pada kekuatan Allah di dalam pekerjaan pelayanan. Karena kalau kita dapat melayani di dalam kekudusan, itu pun karena Allah yang menguduskan. Nah, dalam konteks ini saudara, meskipun berita yang disampaikan Yesaya itu tidak disambut dengan pertobatan massal, ternyata Yesaya tidak pernah berkecil hati. Kenapa? Karena respon pertobatan pun merupakan anugerah Allah atas umat yang tidak layak. Bagian pelayan adalah menjaga kekudusannya, memberitakan kebenaran firman-Nya, menjadi kesaksian di dalam Injil-Nya. Orang menerima, orang merespon, orang berubah, itu bukan bagian kita, itu adalah bagian Allah. Seorang pelayan hanya mungkin menjalankan pelayanannya dengan efektif dan benar kalau ia memelihara persekutuan yang intim dengan Allah. Hanya lewat cara itulah ia menjaga kekudusan diri dan menjaga keseriusan ketaatan kepada firman-Nya tanpa sedikit pun dan sekalipun berkompromi dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri maupun manusia. Karena di dalam pekerjaan pelayanan yang harus diutamakan, yang harus dinomorsatukan, yang harus disenangkan hanya hati Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi hari ini firman-Mu mengajar dan mengingatkan kami bahwa seorang pelayan itu dikuduskan untuk melayani Engkau, dan itu pun karena kemurahan Tuhan, itu pun karena anugerah Tuhan. Maka di dalam pekerjaan pelayan itu tidak ada yang dapat kami sombongkan, tidak ada yang dapat kami banggakan, karena semuanya hanya karena belas kasihan Allah. Demikian juga kalau kami menyadari bahwa Allah yang memanggil kami itu adalah Allah yang kudus, maka di dalam pekerjaan pelayan itu kami akan menjaga kekudusan diri kami, menjaga keseriusan ketaatan kami kepada firman Tuhan, tanpa sedikit pun dan sekalipun berkompromi dengan dosa, dengan tujuan hanya untuk menyenangkan diri atau manusia semata. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu, baik itu Pendeta Hartinus hamba-Mu, maupun juga Lo Sejulio, untuk Bapak Ibu Penatua, untuk Bapak Ibu yang melayani sebagai pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, liturgis, pemusik dan singers. Tuhan kiranya menolong supaya kami memiliki hati yang terus menjaga kekudusan diri dan menjaga keseriusan ketaatan kepada setiap perkataan Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan, pelayanan kami menyenangkan akan hati Tuhan. Secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk kedua saudara kami, Erlin Novita dan Agnes Susana yang berulang tahun bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Biarlah keduanya pun makin setia. Secara khusus juga untuk Erlin, Tuhan, Engkau berkati, biarlah hatinya adalah hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Hatinya adalah hati yang terus melayani Engkau di dalam segala kehidupannya. Biarlah kesetiaan itu yang terus ada. Demikian juga untuk Agnes Susana, Tuhan, biarlah Tuhan juga menuntunnya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan keduanya hamba-Mu bawa dalam tangan-Mu, karena Engkau sudah memiliki masa depan yang indah, baik bagi Erlin maupun juga bagi Agnes Susana. Di dalam pergumulannya Tuhan tolong mereka, supaya di dalam setiap pergumulan itu tetap berjalan dekat dan intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Erlin Novita, teruslah setia dengan perjanjian. Demikian juga untuk Agnes Susana atau Siowen, teruslah terikat pula dengan perjanjian. Tuhan memberkati.